Oke. Kita lanjut ke nomor berapa? Nomor 7 apa nomor 8? 8, Miss. 8 ya. 8 tadi. Nomor 8 ya. Oke. Sports medicine is a medical specialty. Nah, ini sudah terlihat nampak jelas yaitu verb-nya is ya. Subjeknya sports medicine ini adalah satu kesatuan ya. Jadi obat-obatan itu adalah satu kesatuan. Obat-obatan sports medicine is. Jadi verbnya is sudah kelihatan. Kemudian setelah that di sini harus ada kalimat baru. Kenapa? Karena that itu adalah penghubung antar kalimat. Ya, that itu adalah penghubung antar kalimat. Dan kita lihat di sini apakah sudah jelas subjek sama verbnya. Deals with the identification and treatment of injuries to persons. That deals with. Ya, dan ternyata di sini langsung verb yaitu deals with. Ya, bolehkah seperti itu? Boleh, ya, karena di sini adalah penghubung antar kalimat yang mana that itu bisa sebagai kata ganti subjeknya atau kata ganti bendanya. Jadi that itu mewakili that yang mana? Yang ini sport medicine-nya, ya. Jadi that itu selain sebagai penghubung antar kalimat, dia juga sebagai merangkap sebagai kata ganti si sports medicine, gitu. Contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kayak gini. Apa ya? Jangan makan gini aja. Minuman yang bermerek LM itu berbahaya. Yang mana mengandung beberapa zat yang tidak bisa diterima oleh tubuh secara terus-menerus misalnya gitu. Jadi yang mananya itu tadi atau yang itu mewakili si merek LM tadi yang sudah disebutkan di awal gitu. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Jadi that itu muncul ketika gini ya. Setelah that kok tidak ada subjek, subjeknya kok tidak dikasih tahu setelah that, berarti subjeknya itu tetap ini sports medicine gitu. Maksudnya gitu ya. Dan otomatis di sini adalah kalimat barunya adalah deals with, yang mana subjeknya itu sudah dirangkap oleh si that, with the identification and treatment of injuries to persons. Otomatis di sini sudah aman ya. Sudah aman subjek sama verbnya, dua-duanya sudah aman. Maka di sini kita akan mencari apa lagi gitu. Jangan sampai mencari subjek verb lagi kecuali kalau ada penghubungnya lagi, gitu ya. Yang A di sini tidak ada penghubungnya tapi ada subjek sama verb-nya. Salah. Yang B di sini involved in sport. Belum tentu. Karena apa? Involved di sini ya, involved di sini bisa jadi dia itu verb 3, bukan verb kedua. Verb ketiga berdiri sendiri itu bisa disebut dengan adjective ya, adjective seperti verb ing. They are involved. Nah, di sini ada subjek sama verb, tapi di sini nggak ada itunya, guys. Nggak ada apa? Nggak ada penghubungnya. Jadi salah. Yang D, sports involved them, apalagi ini ya. Ada subjek sama verb. Jadi yang benar adalah B, bravo. Involved in sport. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ambil pusing ya, wah subjek verbnya sudah aman nih. Jangan sampai pilih subjek verb lah di sini. Kecuali kalau ada penghubungnya ya udah. Satu-satunya yang tidak ada subjek sama verb ya. Cuma bravo, involved in sport. Kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi memahami soal nomor 8, dan ternyata involved itu sebagai adjektif ya. Adjektif itu diartikan apa? Yang. Ya, yang. Of injured to person involved in sport. Yang termasuk di bidang olahraga gitu. Yang termasuk gitu. Jadi dia kalimat pasif ya. Nomor 9. The Wilmington Oil Field in Long Beach, California. Nah, ini ada 2 koma ya, 1, 2, oh ada 3 guys ternyata. Nah 3 ini termasuk apositif semuanya ya. Yang pertama adalah subjek the Wilmington Oil Field, subjeknya. In Long Beach itu apositifnya, in Long Beach. Koma lagi California, berarti dia itu ngasih tahu di Long Beach, tepatnya di kota California, seperti itu.
Is one of itu adalah is-nya itu verb-nya, subjeknya adalah the Wilmington. Is one of titik-titik oil fields. Nah, namanya setelah one of itu harus plural ya, fields. In the continental United States. Nah, subjeknya sudah, verb-nya juga sudah. Kira-kira kita pilih yang mana? Jangan sampai pilih yang subjek sama verb lagi. Ternyata di sini nggak ada subjek sama verb, kecuali C. Most are productive ini adalah verb ya, verb ya. Jadi di sini jangan sampai pilih yang verb. Kenapa? Karena is one of the titik oil fields in the continental state itu tidak ada penghubungnya. Ya, tidak ada penghubungnya. Di sini pun di pilihannya pun tidak ada penghubungnya, maka Charlie nggak mungkin kepilih. Ya, kita harus pilih antara A, B, D. Kira-kira nih yang cocok ini apa ya kira-kira ya teman-teman? Antara A, B, sama D. A, B, D. Oke. Mungkin teman-teman bingung ya. The Wilmington Oil Field. Kemudian di sini is one of ya. One of itu salah satu dari oil fields, dari lapangan minyak ya, dari lapangan-lapangan minyak. Kalau misalnya kita pilih productive oil fields ya, productive oil fields kurang tepat karena di sini ada yang lebih tepat. Tapi kalau misalnya kita pilih benar nggak, Miss? Iya benar. Kalau sesuai dengan susunan gramatikalnya benar. Tapi kita lihat di sini yang B, the most productive ya. Jadi ini adalah perbandingan ya. Perbandingan yang mana yang paling produktif. Lapangan minyak yang paling the most productive is one of the most productive oil fields. Nah, kalau misalnya kita pilih yang C, productivity, tidak bisa ya, tidak bisa dibenarkan. Productivity adalah sebuah ini ya. Wait guys. Wait. Sahih, Pel. Pak D. Pak D. Balik ke kamar. Oke. Nah, productivity ini adalah sebuah kegiatan ya. Productivity, adjektif seperti adjektif. Kak. Oh, saya kira. Gak bisa. Sekali gangguan nyari ini ya. I'm so sorry. Nah, misalnya nih ya, teman-teman bingung, misalnya cari maksud dari productivity. Kelas katanya itu apa? Kita bisa buka di ini ya. Kamus apa? Oxford Dictionary. Ini contohnya Oxford Dictionary. EVT. Nggak bisa, guys. Nah, ini. Nah, ini sebuah noun ya. Sebuah kegiatan ya, productivity. Ini. Jadi kurang tepat ya, kurang tepat.
Jadi untuk pilihannya yang paling tepat adalah B. bravo ya, the most productive. Karena dia adalah adjektif dari si keterangan noun oil fields ya. Tuh. Oke. Nomor 10. Thunder occurs as titik-titik through air. Jadi thunder subjeknya, occurs itu verbnya. Kemudian di sini ada koma. Nah, koma ini adalah penghubung antar kalimat ya, yaitu causing the heated air to expand and collide with layers of cooler air. Sahih, taruh kamar. Malah ini soalnya jarang. Oke. Thunder occurs as titik-titik through air, causing the heated air to expand and collide with layers of cooler air. Occurs verbnya. Kemudian ada causing. Causing itu antar kalimat yang mana the heated air to expand and collide with. Jadi ini nggak penting ya setelah koma di sini karena sudah lengkap. Yang jadi permasalahannya adalah di sini ada S-nya. Thunder occurs as. Kira-kira jawabannya apa, guys? S itu apa? Ya, S itu bisa diartikan karena. Ya, kalau misalnya kita menyebut S itu karena, otomatis di sini subjek verbnya kan sudah jelas ya, thunder sama occurs. Jadi setelah S itu harusnya adalah subjek sama verb lagi. Antara A, B, C, D yang subjek sama verb kira-kira yang mana? Nah, kalau kita pilih yang A, an electrical charge. An electrical charge ini satu kesatuan kata benda ya, an electrical charge. Kalau misalnya B, passes an electrical charge. Ini langsung kata kerja. Kalau yang C, the passing of, ini juga cuma kata benda. Kalau yang D, an electrical charge passes. Nah, ini baru subjeknya an electrical charge, baru verbnya adalah passes ya, passes through air. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, untuk nomor 11, the population of Houston was ravaged by, ini kalimat pasif ya, karena apa? Karena ada ini verb 3 ravage, habis gitu sebelum verb 3 diikuti oleh si to be ya. Selamanya kalau verb 3 diikuti sama to be itu pasti kalimat pasif ya. Dan kalimat pasif tidak harus diikuti oleh by ya. Ciri-cirinya tidak hanya by, tapi by itu selalu pasif by, oleh ya, oleh yellow fever in titik-titik. The population of Houston was, ini subjeknya adalah the population ya, the population. Habis itu verbnya adalah was. Habis itu was. Kira-kira ini yang paling cocok menandai ini apa? Di sini ada and again, ada it happen again. Kalau kita jawab pakai it happen again, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, karena tidak ada penghubung antar kalimat. Ya, di sini tidak ada komanya ya kan? Kalau misalnya kita pakai was ravaged again, nggak boleh juga karena nggak ada subjek sama penghubung antar kalimat. Kemudian again once more. Again once more. Again sama once more itu sama ya. Kalau once more sekali lagi, again lagi dan lagi. Lagi sekali lagi. Kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah and again gitu. And again dan lagi. Oke, untuk nomor 12 sampai nomor 15 ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Researchers.
Researchers have long debated Saturn's moon Titan contains hydrocarbon, oceans, and lake. Jadi teman-teman di sini nggak wajib paham sama artinya juga ya. Researchers subjeknya have di sini memiliki. Jadi dia itu verb ya. Researchers have apa? Have long debated Saturn's moon Titan. Saturn's moon Titan contains, jadi di sini adalah ada contains. Contains itu verb. Ya, verb ya. Jadi kalau kita menemukan di sini setelah subjek verb kok di sini ada verb, otomatis di sini harus ada penghubung antar kalimat. Penghubung antar kalimat yang cocok adalah misalnya kita pilih A ya, over it, kurang tepat ya. Over itu di atas. Nah, kalau kita pilih yang B. Whether the, nah the Saturns, boleh nggak Saturns? Saturns itu nama ya, kalau nama itu nggak boleh diawali dengan the ya, nama. Kecuali nggak ada namanya, the moon, the sun, itu nggak ada namanya. Matahari memang ada namanya, nggak ada ya. Matahari ya memang dia namanya matahari gitu. Kecuali orang ya. The people, boleh the people. Nah, orang itu ada namanya, ada yang namanya Anis, ada Fahri, jadi the Fahri, the Anis kan nggak boleh ya. Jadi itu orang, the people boleh, tapi kalau the Anis atau the apa nggak boleh. Orang laki-laki itu the man boleh, ya. Tapi kalau orang laki-lakinya punya nama, misalnya namanya itu Johnny ya, the Johnny nggak boleh. Nah makanya di sini adalah Saturn's moon, apa ini namanya? Nama sebuah planet ya, Saturn's moon. Jadi itu nggak boleh diawali dengan the ya. Jadi otomatis yang B itu jangan sampai kepilih ya. Oke, misalnya kalau kita pilih yang weather over, ya, ada overnya di sini. Jadi kebanyakan apa ini namanya penghubung. Aduh ini siapa ya yang tidak di mute ini? Oke, jadi ini jawabannya adalah cukup penghubung aja ya. Iya. Researchers have long debated whether Saturn's moon Titan contains hydrocarbon, oceans, and lakes. Oke. Gimana sih guys cara melihatnya guys? Mute all gitu. Bisa nggak ya? Mute all. Oke. Nomor 13. According to Bernoulli's principle. Jadi ini bukan kalimat ya, karena ada to di sini ya. According to. Jadi ini masih pembukaan. Menurut Bernoulli principle, prinsip Bernoulli, the higher the speed, semakin tinggi kecepatan sebuah ya inilah fluid gas gitu ya. Titik-titik the pressure. Ini namanya kalimat paralel. Jadi misalnya di sini ada the higher, berarti selanjutnya juga harus pakai apa ini perbandingan comparison juga. Jadi jangan sampai pakai kalimat baru lagi. The higher the speed of a fluid gas. Jadi langsung aja the lower the pressure gitu. The lower, the higher the speed, the lower the pressure. Yang Charlie ya, nomor 13. Nomor 14. The flood instructor, titik-titik at the airbase, said that. Jadi the flight instructor ini masih kata benda. Setelah kata benda di sini, kemungkinan besar adalah penghubung antar kalimat atau apositif. Nah, kebetulan di sini semuanya adalah penghubung antar kalimat kayaknya ya. At the airbase. Jadi said that itu verb bukan? Ya, verb. Said. Ya, said itu verb. Said itu berkata atau bilang. That, bahwa, gitu. Said that orders not to fight had been issued. That orders not to fight had been issued. Jadi, orders itu verb, subjeknya. Had been issued itu verbnya.
Oke. The flight instructor. Kita kira-kira ini jawabannya mana, guys? Nomor 14. The flight instructor. Ada verb said, that, orders, said, that, orders. Jadi dia ini sudah lengkap ya verbnya, ada said. Habis itu setelah that juga sudah ada verbnya lagi, had been gitu. Jadi otomatis titik-titik di sini, titik-titik di sini harusnya apa? Ada dua kata kerja. Kalau misalnya di sini penghubung semua, ada when-nya semuanya, otomatis dia itu butuh verb lagi ya. Meskipun di sini sudah ada verb, ini ada verb, penghubungnya satu. Tapi di sini pilihannya itu penghubung semua. Berarti mau nggak mau setelah penghubung harus ada verb lagi gitu loh. Kalau penghubungnya dua, berarti verbnya ada tiga. Kalau penghubungnya cuma satu, berarti verbnya ada dua. Ini contohnya ada penghubung satu, that, yaitu said sama order, sama had been issued ya. Nah, kalau di sini pilihannya kata penghubung semua when ketika, maka setelah when di sini harus verb juga gitu. Ya. At the airbase, at ini menunjukkan kalau dia itu bukan verb ya, bukan juga objek, tapi dia itu sebagai apa ini namanya adverb ya, adverb of place ya. Jadi setelah the flight instructor itu penghubung antar kalimat. Yang mana kalau kita pilih yang A ya, when interviewed, kalau kita pilih yang A when interviewed, ya, maka apakah dia termasuk verb interviewed-nya? Tidak, ya, karena nggak jelas ya. When interviewed nanti dia bukan sebagai verb lagi, dia sebagai adjektif lagi ya, karena dia si verb 3 nanti jadinya di sini. When he interviewed bisa jadi ya, karena di sini ada subjek sama verb. When to interview apalagi to, ada to interview itu bukan verb ya, karena ada to-nya. When interviewing, nah apalagi ini sebagai adjektif juga ya. Kalau teman-teman melihat ada seperti ini namanya adjektif ya. Interviewing atau interviewed berdiri sendiri, maka terus diikuti si ini, si penghubung antara kalimat, maka dia sebagai adjektif. Maka pilihannya adalah bravo ya. Itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman hitung sendiri. Kalian bisa menganalisis beberapa pertanyaan di TOEFL itu. Kalau melihat ada penghubung antar kalimat satu, berarti verbnya ada dua. Kalau penghubungnya ada dua, berarti verbnya ada tiga gitu. Seperti nomor 14 ini penghubungnya ada tiga ya. Nomor 15, in the northern itu tidak mungkin sebagai subjek karena diawali dengan tempat ya. Jadi diawali dengan preposition itu nggak mungkin subjek ya. Sudah misli terangin berulang ya. Kalau ada keterangan tempat atau preposition yang lain selain in gitu ya, maka dia itu tidak mungkin sebagai subjek ya. In the north, jadi posisinya apa, Miss? Posisinya dia itu nggak penting. Karena hanya sebagai adverb gitu aja. In the northern and central parts of the state of Idaho. Nah, ini hanya pelengkap aja sih sebuah kalimat. Maka yang bagian terpenting di sini adalah subjek sama verb-nya, ya. Dan bagian terpenting itu apa? Titik-titik and churning rivers. Waduh, nggak ditemuin nih, Miss, itunya, Miss. Nggak ada verb-nya, Miss, di sini. Ya, nggak ada memang. Churning rivers itu juga cuma kata benda kan? Ya. Jadi kita PR-nya adalah mencari subjek sama verb-nya di sini. A, B, C, D mana subjek sama verb? Nah, kalau kita misalnya pilih A, majestic mountains are found. Nah, ini boleh juga nih. Ini ada majestic mountains. Ini subjeknya, are itu verb-nya, ya. Found itu juga verb. Kenapa? Karena diikuti sama to be, are found. Jadi satu kesatuan verb, ya. Kemudian di sini langsung are majestic, boleh nggak sih gitu ya? In the northern and central parts of the state Idaho are majestic mountains found, gitu. Boleh nggak sih? Sepertinya bisa.
Ini ada verb, ya kan? Ada verb. Tinggal kita cari subjeknya mana? Subjeknya, ya ini, Majestic Mountains. Gitu. Gitu, aneh nggak? Aneh. Nomor yang C misalnya, are found. Langsung are found. Nah, setelah are di sini found, berarti dia satu kesatuan ya. Are found itu pasif ya, pasif ditemukan. Majestic Mountains gitu. Are found Majestic Mountains. Jadi yang B ini nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini setelah are langsung Majestic Mountains found. Jadi ini terpisah sama are sama found-nya terpisah. Nggak boleh ya. Harusnya are found. Minimal kayak A ya kan, Majestic Mountains are found gitu. Jadi antara A sama C boleh ya. Misalnya finding Majestic Mountain di sini nggak ada verb-nya ya. Lah finding itu bukan verb, bukan, karena dia tidak ada to be-nya di sini. Is finding cat or are finding, were finding nggak ada ya. Jadi antara A sama C ini yang mana? Nah ini di soal TOEFL itu paling sering kita menemukan soal semacam ini. Kenapa? Karena di sini ada apa ini namanya? Keterangan tempat. Keterangan tempat di awal itu menandakan kalau dia itu sebuah susunan kalimat yang dibalik susunannya menjadi verb subjek, bukan subjek verb. Biasanya kan kita menemukan susunan subjek verb ya. Contohnya kayak ini, researchers have. Ya, ini kan subjek sama verb. Nah, kalau teman-teman melihat ada soal di TOEFL itu terlihat ada istilah keterangan tempat diletakkan di awal, preposition of place ya, in the northern and central parts, maka selanjutnya adalah susunannya verb habis gitu noun. Verb habis gitu subjek. Kayak contohnya in Pare teach I for 11 years misalnya. Saya mengajar di Pare selama 11 tahun misalnya seperti itu. In Pare titik-titik. Habis gitu langsung verb aja. Jadi otomatis di sini in the northern and central parts of the state of Idaho are found gitu ya. Are found Majestic Mountains. Itu guys, yang Charlie jawabannya. Wow, lumayan guys. Nah, untuk selanjutnya di sini kita mencari yang salah guys ya. Enak loh mencari yang salah itu. Lights can travels. Nah, ini kelihatan ya nomor 16 ya. Kan sudah misalnya kasih tahu kemarin ya, kalau setelah modal ya. Modal itu apa aja kemarin? Ya, can, may, will, might. Ya. Ya, itulah ya. Nah, setelah itu kan harus verb 1 ya. Tapi nggak boleh ditambahin S, apalagi diubah jadi verb 2. Maka sudah kelihatan B yang salah ya. Jadi nggak usah panjang-panjang bacanya sampai ke belakang. Nomor 17, every human. Jadi ini subjeknya adalah single ya, single. Every, karena ada every. Typically have. Nah, have ini adalah verbnya. Jadi every human itu subjek singular karena every ya, every itu menunjukkan tunggal. Kemudian verbnya adalah have, maka salah karena have itu untuk plural ya. Have itu untuk plural. Maka seharusnya adalah has ya. Nomor 18. In the sport of fencing. In the sport of fencing ini nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena ini adalah hanya sebuah keterangan tempat ya, in the sport of fencing. Three types of swords are, nah ini are used sama three type. Di sini ada three, kemudian di sini ada tipe, three types. Ternyata yang antara C sama D nih, ya kan? Kan di sini sudah dikasih tahu kalau ini plural ya, are used. Karena tapi di sini tipe type-nya di sini nggak pakai S. Maka bingung dong, yang mana kira-kira. Tapi lanjutannya di sini ada the foil, the EP, and the sabre. Jadi jawabannya yang salah adalah three type-nya harus ditambahin S ya, harus plural. Untuk nomor 19, the Internal Revenue Service uses computers. Jadi di Internal Revenue Service itu subjeknya uses itu
Verbnya uses computers. Nah, setelah to di sini kita nggak usah hiraukan lagi karena setelah to itu apa? Setelah to itu adalah bukan subjek tapi objek ya. To check, text, return, computations, to determine the reasonableness of deductions, and to verify. Jadi ini paralel ya guys ya. Kalimatnya ini harus paralel. Karena di sini to check returns, to determine the reasonableness, and to verify harusnya, bukan and for verifying ya. Harus paralel nih koma gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie harusnya to verify. Nomor 20, there was 4 groups of 20 rats, each involved in the test. There itu subjeknya, was itu verbnya. There itu there itu adalah sebuah subjek yang mana dia itu tergantung hukum plural sama singularnya tergantung subjek setelahnya ya. Contohnya setelah there di sini adalah was, tapi setelah was di sini harusnya singular ya, setelah was. Tapi kenyataannya setelah was di sini four groups. Jadi otomatis was-nya harus diganti menjadi were ya. Nomor 21. The type of jazz known as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote and records. Nah ini. Yang tidak digarisbawahi itu he wrote, verb kedua. Ya, setelah N di sini harusnya verb kedua juga ya. Wrote and recorded gitu harusnya ya. Wrote itu verb kedua, records itu verb ke-1 harusnya diganti menjadi recorded. Jadi yang salah yang delta. Nomor 22, the bones of mammals not alike. The bones of mammals itu subjeknya ya. The bones of mammals, subjeknya itu plural. Not alike, tidak sama. Nah, kemungkinan besar ini yang salah. Those of other vertebrates, comma, show a high degree of differentiation. Show di sini menunjukkan kalau dia verbnya plural. Sudah benar ya. Jadi antara A, B, C ini yang mana kira-kira? Teman-teman ada yang tahu? Jawabannya yang mana? Nomor 22, the bones of mammals not alike those of other vertebrates. Ya, gimana teman-teman? Like, not alike. Ini kok sepi banget yang tadi Miss Christina aja ini ya. Hmm. Oh iya. Dua. Cuma 16, tadi 20 loh. Sekarang kok jadi cuma 16 ya guys ya. Others, ma'am. Those, are Ya, not alike. nomor 22 apa? Others. Others. C ya, C. Other itu nggak ada masalah ya.
Oh. Kecuali kalau other di sini diisi another. Another yang pakai e itu, another itu untuk singular ya. Kalau other itu bisa untuk plural. Other vertebrates, kecuali diisi another itu baru nggak boleh. Berarti antara A sama B. Oke, jadi teman-teman not alike itu artinya apa sih? Not alike itu artinya tidak sama, ya, not alike. Tapi di sini ada not-nya, ya. Not itu harus diikuti sama verb ya. I am not alike. You and me are not alike. Kamu dan aku itu nggak sama, are not alike. Tapi di sini tidak ada verb-nya, jadi harusnya not-nya itu dihapus aja gitu. Jadi diganti menjadi apa? Unlike gitu aja. Unlike. Unlike, 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 unlike gitu ya. Unlike itu artinya nggak sama juga ya. Tidak seperti bisa. Kalau tidak suka dislike ya. Teman-teman pernah dengar lagunya Unbreak My Heart? Oh iya. Iya, Oh, itu oke. beda artinya itu. Itu lebih ke karena lagu ya, itu lebih ke konotasinya ya. Harusnya kalau Unbreak My Heart itu jangan sakiti hatiku, harusnya kan don't ya, don't break my heart. Tapi dia pakai kata-kata unlike. Itu untuk lagu ya, khusus untuk lagu boleh pakai unbreak. Kenapa? Karena dia ingin ngasih tahu eh, kata yang lebih halus dari kata don't gitu. Unbreak. Jadi jangan sakiti hati itu ngasih tahu secara halus banget. Itu Oke. kalau secara culture bahasa. Jadi kalau unlike itu bukan tidak suka tapi tidak seperti ya. Kalau yang tidak suka itu dislike. Nomor 23. Jawabannya apa, guys? Ini itu jadi main. Artinya from question atau status harusnya United States Kelihatan itu ini. singular. Hmm? Harusnya United States itu singular. Yang mana A, B, C, D? Demis Iya, kenapa yo? nggak pakai partikel e di Oke, depan kenapa? karena ini merujuk tebakautu sebagai objeknis. Oke, good. Jadi setelah of itu preposition ya. Of itu preposition yang mana dia itu sebagai objek ya. Objek itu pasti dalam bentuk benda, ya kan? Dan di sini diikuti oleh si e. Boleh nggak sih diikuti oleh boleh-boleh aja. Tapi di sini kita harus melihat kata bendanya itu singular nggak. Nah, ternyata di sini produknya pakai s ya. Jadi nya nggak usah, nggak penting ya. Jadi of sebagai produk sudah cukup. Good. Nomor 24. Ayo apa? Hmm? Kok nggak denger ya, Miss Lee? A, B, C, D? Pet itu bisa dihitung ya. Many kali. Facts. Ya, harusnya many ya. Iya, karena facts di sini nggak digaris bawain ya. Hmm. Kecuali kalau facts-nya di sini digaris bawain ya, nanti kita akan ambigu nanti. Nggak tahu itu jawabannya yang mana gitu. Otomatis jawabannya ini udah kelihatan karena facts ini nggak digaris bawain, R-nya juga nggak digaris bawain, maka match-nya itu harus diganti menjadi Many. many. Karena di sini subjek verb-nya itu plural R, harusnya is ya. Kalau misalnya di sini match. Ya. Nomor 25. The capital. Apa, guys? Where?
They were. C. C, Charlie. Kenapa? C. Ayo. Karena they moved. Tuh, Tidak katanya perlu C, were. sekarang D. Yang mana ini? Maksudnya they were, langsung they moved. Oh, I see. Charlie ya. Yes. They were apa? They was apa gimana? They moved, langsung they moved. They moved. Oke. Ya, karena move itu sudah verb. Tidak perlu lagi auxiliary verb were-nya. Oke, good. The capital of Confederacy was originally in Mobile. In Mobile itu maksudnya pindah ya. Pindah. The capital itu apa? Capital itu apa, guys? Ibu kota ya? Ibu kota. Kalau misalnya ya, kita lihat di sini. Kalau they were moved, itu nanti artinya menjadi pasif ya. They were moved itu mereka dipindah gitu ya. Dipindah to Richmond. Emang they itu kembali ke siapa? They itu kembali ke siapa? Nah, kalau kita melihat di sini, verb yang pertama itu was. Was itu berarti subjeknya tunggal ya. Yaitu the capital of Confederacy, capital ibu kota ya. Nah, otomatis di sini but, tetapi they itu harusnya sesuai dengan kalimat sebelumnya. Ya, jadi they ini kurang tepat. Harusnya it ya. It. Jadi were-nya menjadi was dan it was moved, tapi dipindah ke Richmond gitu. Jadi benar jawabannya yang C, tapi alasannya adalah kurang sinkron sama kalimat sebelumnya ya. Kata gantinya kurang tepat ya. Harusnya it but ya. It was was moved. Ya. Oh, pasif ya. Iya, tetap was ya. Karena ini kalimat pasif ya. Karena bukan orang, capital the capital di sini bukan orang ya. Nomor 26, guys. Nomor 26. Semangat 45 ini, teman-teman. Terakhir loh ini, guys. Oke, Mas. Apa? Tadi Miss Li bilang itu loh ya, sebelumnya ada nomor berapa sih yang pakai another tadi ya? Another itu satu. Iya, tadi nomor berapa sih sama kayak nomor berapa tadi ya? Lupa Miss Li. Ini yang split ya. Ya. Jadi kalau di sini adalah ada some kan ya. Setelah some itu Berarti other ya. Another ya. Some Harusnya other apa? ya. Harusnya Other. other. Ya, benar. Karena another itu cuma satu. Another itu singkatan dari one sama other. Nah, kan nggak sinkron sama some. Some itu kan artinya beberapa. Jadi harusnya some other gitu. Dia harusnya setelah some di sini other bukan another. Another itu singkatan dari one sama other. Miss, kalau enters into itu betul. Ya benar, Sir. Ya enters itu sebagai verb, ya. Into itu hanya sebagai ini kayak go to school gitu ya. Ini enters into the shell. Jadi into itu lebih ke artinya ya. Kalau misalnya enters to boleh, enters to the school boleh, tapi di sini si penulis mau ngasih tahu into itu berarti lebih ke dalam, into the shell, lebih ke dalam, masuk ke dalam, lebih ke dalam. Jadi tertutup, sangat tertutup. Shell itu kan ini ya, kerang ya, apa sih itu? Ya itulah ya. Tertutup, tempatnya tertutup. Into, misalnya, please let me
into your heart berarti lebih dalam gitu. Maksudnya biarkan aku masuk ke dalam hatimu. Jadi dalam tertutup gitu, nggak boleh buat siapa-siapa lagi, buat aku aja gitu. And into Pakai S itu berarti ya, Miss. Jadi lebih. enters. Kenapa di sini pakai S? Karena subjeknya itu tunggal. Pearl. Ini ya. Pearl. Ya ini apa sih ini? Artinya itu mutiara ya. Jadi ini adalah paralel dari si develops ini. Develops sama enter. Gitu ya. Nomornya masih banyak nih guys. Masih banyak loh guys. Waduh. Time is limited. Tapi bolehlah teman-teman nanya yang mana kira-kira nih. Yang nggak dipaham lah. Intinya sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan konsep subject verb-nya itu terutama. Ya mana? Nah, kayak ini contohnya tuh ya. Never nomor 30 nih. Never. Never itu negative expression ya. Never. Ya, pernah. Nah, kalau tadi Miss Lee ngasih place expression ya, place yang in tadi in the mana tadi ya? In pare, lived, misalnya gitu. Wait for a Nomor second. 30. Wait for a second, guys. Oh my God. Wait, guys. Apa yuk? Oke. Oke guys, gimana guys? Nah, ada negatif misalnya lanjut ya, Nomor misalnya 30. nomor 30 tadi, negative expression. Nah, kalau teman-teman melihat ada negative expression, nah kemudian diikuti kalimat, maka dia itu harusnya verb ya. Never in history of humanity have gitu, harusnya bukan there. Have been there more people living on this gitu. Subjek setelah verb malah seperti. Jadi ini yang B, bravo. Mana lagi ya? Itu karakter soal TOEFL seperti itu. Karakter soal TOEFL. Berarti yang nomor 30 itu never in the Ya. history of humanity have gitu langsung ya. Have been there gitu. Never in history of humanity have been there. Oke. Loh, Miss kok bisa have been there ya? Karena di sini subjeknya adalah more people. Lebih dari satu. Karakter soal TOEFL yaitu rata-rata kita harus paham sama susunan subjek verb-nya yang mana kalau susunan subjek plus verb itu sudah umum ya. Kalau kita melihat ada negative expression diletakkan di depan atau expression of place di depan, maka dia nanti verb-nya di depan. Jangan sampai subjek duluan gitu. Itu ciri-ciri soal TOEFL. Ya, ciri-ciri soal TOEFL yang lain ya kebanyakan terlalu banyak positif ya, kayak ini tadi, dekal, dakot, medal, koma, titik, koma lagi, habis itu baru verb gitu. Kebanyakan positif, kebanyakan jebakan lah ya, banyak sekali jebakan. Sebenarnya kalimat itu kan simple ya, I am a student. Nah, itu kan kalimat yang sangat simple. Bisa dipanjangin menjadi misalnya ya, the woman who is sitting behind you, comma, wearing a white t-shirt, I am the one who gitu. Dan maka positifnya tuh 2 koma. Ya gitulah guys. Intinya teman-teman harus
seneng ya, nggak cuma sering, tapi seneng seneng mengerjakan soal TOEFL, terutama di grammarnya dulu. Jadi tips dari Misli itu fokus ke grammar dulu ya. Jadi belajar TOEFL tuh nggak cukup 1 hari 2 hari ya. Apalagi ini di kelas grammar Misli teman-teman cuma belajar 2 minggu ya. Jadi 2 minggu itu nggak bisa mengcover semua skill kalau basicnya belum aman. Kalau basicnya sudah aman, boleh. Jadi saya harap teman-teman jangan sampai putus asa di tengah jalan, karena soal TOEFL ini memang benar-benar butuh konsistensi ya.